Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harama siyama ayyamal a'yadi diyafata li ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qazimina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Dia satu-satunya tempat kita berserah. Allah Maha Besar, segala puji hanya Baginya yang kekuasaannya tak terbatas. Allah Maha Besar dengan kebesaran yang tak terhitung. Segala puji Baginya memenuhi langit dan bumi. Hanya kepadanya kami bersandar dalam suka maupun duka. Tiada Tuhan selain Allah yang tidak pernah ingkar akan janjinya, yang selalu menolong hamba-hambanya yang lemah, yang menguatkan mereka yang nyaris kehilangan harapan, yang menghancurkan kezaliman meski tampak begitu perkasa. Tiada Tuhan selain Allah, dan kami tak akan menyembah selain Dia. Kami bersujud dalam ikhlas walau dunia mencemooh. Kami bertahan dalam keimanan meski cobaan terus mendera. Kami berpegang teguh walau seakan sendirian. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Nabi kami Muhammad SAW, yang menangis di malam-malam demi umatnya, yang berjuang hingga tubuhnya lelah, yang memohon ampun bagi umatnya meski kami sering alpa. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu bagi keluarganya yang setia dalam perjuangan, bagi para sahabat-sahabatnya yang berkorban tanpa pamrih, bagi para istri dan keturunannya yang menjaga risalah ini. Ya Allah, kami ini hanyalah hamba yang penuh dosa. Kami yang sering lalai namun tetap mengharap kasih-Mu. Kami yang lemah tapi tak ingin terjatuh dalam keputusasaan. Terimalah takbir kami. Ya Allah, terimalah tangis kami dalam sujud di hari kemenangan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari ini kita berdiri di sini di hari kemenangan Idul Fitri. Kita mengenakan pakaian terbaik, duduk berdampingan dalam suasana kebahagiaan. Tetapi wahai saudara-saudaraku, apakah benar hati kita benar-benar bahagia hari ini? Ataukah hati ini justru merasa kehilangan? Hari ini kita sujud dalam keadaan bersih, dalam keadaan kembali kepada fitrah, seakan-akan baru dilahirkan oleh ibu kita. Tapi apakah kita benar-benar telah kembali suci? Apakah kita telah benar-benar diampuni? Ataukah justru kita masih membawa dosa-dosa yang akan kembali menodai hari-hari kita di setelah ini? Wahai saudaraku, dulu ketika kita lahir di dunia ini, ibu kita menyambut kita dengan air mata bahagia. Ia menekap kita, mengusap lembut wajah kita, dan berbisik penuh kasih, "Anakku, engkau hadiah yang dari Allah. Semoga Allah menjadikanmu anak yang soleh." Hari ini mungkin ibu kita masih ada di samping kita, atau mungkin ia telah tiada. Jika ia masih ada, sudahkah kita meminta maaf kepadanya? Sudahkah kita membahagiakan hatinya? Dan jika ia telah pergi, sudahkah kita mengirimkan doa untuknya? Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita berkumpul bersama, saling berjabat tangan, saling meminta maaf. Namun tahukah kita, ada di antara kita yang hatinya perih, yang di hari raya ini justru merasa kehilangan. Ada seorang anak yang menangis di kuburan ayahnya, berbisik lirih, "Ayah, tahun ini aku tidak bisa lagi mencium tanganmu di hari raya.
Ada seorang ibu yang meneteskan air mata, merindukan anaknya yang dulu selalu pulang saat Idul Fitri, tapi kini tidak bisa pulang, atau bahkan ada yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari kemenangan, tapi bagi sebagian orang ini juga hari air mata. Maka jangan biarkan Idul Fitri ini berlalu tanpa makna. Jangan hanya bergembira, tetapi renungkanlah, sudahkah kita benar-benar kembali kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar bersih seperti saat kita doa baru dilahirkan? Tak terasa Ramadan telah pergi, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang setiap detiknya penuh dengan rahmat, bulan di mana pintu-pintu ampunan terbuka lebar, kini telah meninggalkan kita. Baru kemarin rasanya kita menyambutnya dengan penuh harapan. Kita berjanji akan mengisi setiap detiknya dengan ibadah, berjanji akan memperbaiki diri, berjanji akan menjadikannya Ramadan terbaik dalam hidup ini. Tapi kini Ramadan telah pergi dan kita hanya bisa bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menepati janji itu? Mungkin kita masih bisa mengingat Ramadan, malam-malam saat kita berdiri dalam salat, tubuh kita gemetar, hati kita bergetar, air mata jatuh membasahi pipi. Kita merintih dalam sujud, mengadu kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Setiap tahajud, setiap lantunan Al-Quran, setiap doa yang kita panjatkan, semuanya begitu indah, begitu dekat dengan Allah. Tapi kini semuanya itu hanya tinggal kenangan. Tak ada lagi sholat tarawih yang menenangkan jiwa, tak ada lagi suara lantunan Al-Quran di setiap sudut rumah, tak ada lagi sahur bersama keluarga, berbuka dengan penuh syukur. Semuanya telah berlalu. Dan yang lebih menyedihkan, kita tidak tahu apakah kita masih akan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin tahun depan nama kita hanya akan disebut dalam doa-doa mereka yang kita tinggalkan. Maka menangislah wahai saudaraku, menangislah karena kita tak tahu apakah amalan kita diterima. Menangislah karena Ramadan pergi begitu cepat, meninggalkan kita dalam ketidakpastian. Menangislah karena mungkin kita tak cukup menghargai kesempatan yang Allah berikan. Wahai saudaraku, ada pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Pertanyaan yang mungkin terlalu menyakitkan untuk dijawab. Apakah Ramadan benar-benar mengubah kita, ataukah kita hanya sekedar beribadah karena suasana? Karena orang-orang di sekitar kita juga beribadah. Apakah hati kita benar-benar bersih setelah Ramadan, ataukah hanya sejenak bersih lalu kembali kotor dengan dosa-dosa yang sama? Apakah dosa-dosa kita benar-benar diampuni, ataukah kita hanya merasa lebih baik tanpa benar-benar bertobat? Apakah air mata yang jatuh saat kita sujud di penghujung Ramadan cukup untuk menghapus bertahun-tahun kelalaian kita, ataukah kita hanya tersentuh sesaat lalu kembali lupa pada Sang Maha Pengampun? Apakah kita benar-benar menang di hari kemenangan ini, ataukah justru kita kalah oleh hawa nafsu kita sendiri? Setelah sebulan menahan lapar dan dahaga, setelah sebulan menundukkan keinginan, akankah kita kembali terjatuh? Akankah kita kembali meninggalkan sholat, kembali lalai, kembali tenggelam dalam dosa-dosa yang dulu? Wahai saudaraku, tidakkah kita merasa kehilangan? Tidakkah hati kita menangis? Dulu ketika Ramadan datang, kita bergegas ke masjid, kita berlomba-lomba bersujud, kita menangis dalam doa. Tapi kini Ramadan telah pergi, dan yang lebih menyedihkan, kita belum tahu apakah Allah menerima amalan kita, belum tahu apakah dosa-dosa kita telah diampuni atau belum. Apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita? Maka menangislah wahai jiwa yang merindukan ampunan. Menangislah bukan karena Ramadan telah pergi, tapi karena kita belum tahu apakah kita akan kembali dalam keadaan lebih baik atau justru lebih buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wajjannati arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu yang surganya luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133.
Masyarakat muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Idul Fitri, wahai saudaraku, bukan sekedar tentang baju baru, hidangan yang lezat, atau gelak tawa yang menggema di rumah-rumah kita. Bukan sekedar tentang kumpul keluarga, saling bermaafan dengan kata-kata yang mungkin hanya terucap dari bibir, tapi belum tentu tulus dari hati. Idul Fitri adalah tentang air mata taubat yang jatuh di penghujung Ramadan. Saat kita sadar betapa banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, air mata haru karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bersujud, untuk memohon ampunan, sementara begitu banyak orang yang telah pergi dan tak lagi bisa merasakan hari ini. Air mata ketakutan karena kita tak tahu apakah amal kita diterima ataukah apakah dosa-dosa kita benar-benar diampuni. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali kepada Allah, tentang hati yang dulu keras lalu melembut dalam lantunan ayat suci di sepertiga malam, tentang hati yang dulu lalai lalu tersadar saat melihat orang-orang yang kita cintai telah tiada, sementara kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tentang hati yang rindu pada Ramadan, rindu pada ketenangan saat beribadah, rindu pada tangisan dalam doa. Idul Fitri adalah tentang kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, bahwa Ramadan mungkin tak akan datang lagi untuk kita, bahwa ini bisa jadi hari raya terakhir kita bersama orang-orang tercinta. Lihatlah di sekeliling kita, dulu saat Idul Fitri kita duduk bersama mereka, tertawa, bercengkrama dan merasakan hangatnya kebersamaan. Tapi hari ini kursi itu kosong, tempat itu sunyi, tak ada lagi suara mereka di meja makan, tak ada lagi tangan yang bisa kita genggam, tak ada lagi wajah yang menyambut kita dengan senyuman. Mungkin tahun lalu kita masih merayakan Idul Fitri bersama mereka. Tahun lalu kita masih bisa mencium tangan ayah dan ibu, masih bisa memeluk saudara kita, masih bisa melihat wajah mereka yang penuh kasih. Tapi tahun ini mereka yang kita sayangi telah pergi, kembali menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi. Mereka tidak lagi bisa bersujud bersama kita, tidak lagi bisa meminta ampun di sepertiga malam, dan tidak lagi bisa memohon maaf atau dimaafkan. Kita masih di sini, tapi mereka telah kembali ke dalam tanah, terbaring di tempat yang sunyi, hanya berteman gelap, hanya ditemani amal yang pernah mereka lakukan. Dan kita masih di sini, masih bisa bersujud, masih bisa menangis dalam doa. Tapi sampai kapan? Tahun depan, apakah kita masih di sini? Ataukah nama kita yang disebut dalam doa mereka yang kita tinggalkan? Maka jangan sia-siakan Idul Fitri ini, saudaraku. Jangan hanya merayakan dengan tawa, tapi renungkanlah. Jika ada orang tua kita, peluk mereka erat-erat, karena kita tidak tahu apakah ini kesempatan terakhir kita. Jangan menunda untuk meminta maaf. Jangan tunggu besok, karena kita tak tahu apakah besok masih ada untuk kita. Sebagai seorang suami, mungkin kita pernah menyakiti hati istri kita, atau sebagai istri mungkin pernah berbuat durhaka kepada suami, maka memohon maaflah. Jika ada saudara yang pernah kita sakiti, datangi mereka sekarang juga, peluk mereka, hapus air mata mereka, dan hapus semua kebencian di hati. Jangan biarkan dendam menutup pintu surga bagi kita, dan jika ada dosa-dosa yang masih terbawa, jangan tunggu lebih lama. Beristighfarlah, menangislah di hadapan Allah, karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk merasakan Idul Fitri tahun depan. Hari ini kita masih bisa bertakbir, hari ini kita masih bisa bersujud, hari ini kita masih bisa memeluk orang-orang yang kita cintai. Tapi esok tidak ada yang tahu, tidak ada yang jaminan bagi kita untuk masih bisa hidup lebih lama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Selaku khatib, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Jangan biarkan ia menjadi kenangan yang hanya tinggal dalam ingatan, tanpa meninggalkan jejak dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya beribadah saat suasana mendukung, lalu kembali lalai ketika Ramadan pergi. Jangan kembali kepada kebiasaan buruk,
Jangan kotori lagi hati yang telah Allah bersihkan dari dosa-dosa yang dulu. Jangan tinggalkan sholat yang selama Ramadan kita jaga. Jangan biarkan Al-Quran kembali berdebu setelah sempat kita dekat erat setiap hari. Jangan biarkan nafsu kembali menguasai kita setelah sebulan penuh kita menundukkannya dengan puasa. Dan yang paling mengerikan, jangan menunda untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang menutupi hati kita, yang menjadi tirai penghalang untuk mendapatkan ridhonya. Karena kita tidak tahu apakah kita masih akan melihat matahari esok hari. Kita tidak tahu apakah Idul Fitri ini adalah yang terakhir untuk kita. Berapa banyak dari kita yang tahun lalu masih mendengarkan khutbah, tapi kini telah kembali kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang dulu masih bersujud di tempat ini, tapi kini hanya namanya yang tinggal dalam doa-doa kita. Kita masih di sini, tapi sampai kapan? Kita masih diberi kesempatan, tapi apakah kita akan menyia-nyiakannya? Menangislah sebelum terlambat. Menangislah atas dosa-dosa yang belum sempat kita sesali. Menangislah karena Ramadan telah pergi dan kita belum tahu apakah Allah telah menerima amal kita. Menangislah karena mungkin ini Ramadan terakhir kita dan kita tidak pernah tahu kapan giliran kita untuk dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langit pagi ini mengumandangkan takbir kemenangan, tapi di dalam hati kita ada rindu yang menyayat, rindu pada Ramadan yang telah pergi. Maka di akhir khutbah ini, mari kita menenangkan tangan, bermunajat kepada Allah, menginginkan doa-doa, seraya memohon agar Allah dengan setiap doa hambanya dan mengabulkan sebagai hadiah terbesar untuk hambanya di hari kemenangan ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat kami, ruku dan sujud kami, serta seluruh amal ibadah kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dalam keadaan kesucian dan meraih kemenangan. Ya Allah, jadikanlah kami pada hari yang penuh berkah ini termasuk orang-orang yang Engkau ampuni, Engkau beri taufik untuk taat kepadamu, Engkau rahmati, dan Engkau tetapkan sebagai penghuni surga. Ya Allah, jika ini Idul Fitri terakhir kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Lunakkanlah hati kami untuk saling memaafkan, dan jangan Engkau panggil kami sebelum Engkau benar-benar ridho kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami seorang pemimpin yang soleh, yang memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang diberi petunjuk. Berikanlah kemudahan baginya untuk menjadikan daerah ini daerah yang diberkahi Allah, daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan daerah kami dari segala mara bahaya, bencana dan ujian yang berat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatal ta'ibin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi wa kafa. Wa usalli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqil muqafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh basurufa mukhtalifan wasadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldani muslimin na'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wa lazikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah? Kami pada kerja. Ini kita pisahin. Jalan. Oh biar. Biarnya luar. Jalan. Cal kasihan. Birman ini. Iya ada. Kira kanan tuh dia sudah jelas. Lebaran baru. Ini adalah ID.
siap. Nyalain. Ya Habiballah. Sehat-sehat. Tamam Cak. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Kagak ini juga nih. Boleh. Itu so bilang ada yang lebih bagus dari yang itu. Boleh.
Mudah-mudahan ente sehat terus, panjang umur, cepat mendapat jodoh. Gitu puasa mesti amin. Ecel. Kata dengan aduh, Ecel. Siapa ini? Mandi. Ecel kena kanal kita mandi. Kadang begitu, kadang begitu. Ecel tuh sama ini. Imam Binuang yang kita. Oh masih. Kan Ecel so ganggu kok. Hah? Awas. Aduh ini. Ya udah, petek apa? Keo deh. Saya lupa ini 22.000 ya. Saya yang 2.050 pasti. Pak Manawir dulu. Iya, Ya. Kira ini Ecel yang Enggak. Dari hukum. mau masuk? Iya tiket. Oh, gua masuk. Coba kita bertiket. Nah, libur sama ini. Iya enggak? Mau jadi ada orang mau siap-siap soalnya enggak ada. Kurang kita di situ. Harus juga sana Bori. Soalnya ada siap-siap jadi. Hari kita libur tiket. ini tuh. Tapi dong bayar tadi. Si hari mana? Kita tanya dulu. Jalannya di situ, kemana Bang turun di dalam? Iya. Ya bayar. Tidak ada floating hot buat tadi. Oh. Tidak apa jalan di pipa ini.